Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Allah melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Saudara, di dalam perjalanan kekristenan saudara, apakah saudara pernah melihat ketika saudara berdoa, apakah saudara tidak mengalami jawaban doa? Atau ketika saudara berdoa, Tuhan menjawab seperti yang saudara doakan? Ataukah lebih lagi, ketika saudara berdoa, Tuhan menjawab lebih dari apa yang saudara doakan. Dan saya percaya saudara, setiap kita rindu mengalami yang ketiga. Tuhan menjawab kita, memberkati kita, menyatakan mujizatnya dalam hidup kita, lebih dari apa yang kita doakan. Dan tahukah saudara, sebagai Bapa yang baik, Dia rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Maka sebenarnya saudara, sebagai anak-anak Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan kerohanian kita, seharusnya kita mengalami pengalaman-pengalaman di mana doa-doa kita dijawab lebih dari yang kita doakan, karena Allah rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Mungkin ada saudara yang adalah seorang bapak dan saudara punya anak-anak. Yang menjadi pertanyaan saya sebagai seorang bapak, apakah saudara punya kerinduan melakukan lebih dari apa yang diminta oleh anak-anak saudara? Saya percaya saudara, setiap kita punya kerinduan itu, berbuat dan melakukan lebih dari yang diminta oleh anak-anak kita. Kenapa kita berjuang bekerja, kenapa kita berjuang berusaha dan sebagainya? Karena kita rindu melakukannya bagi anak-anak kita, sehingga apa yang belum mereka pikirkan pun kita sudah pikirkan. Kalau kita sebagai Bapa di dunia ini saja berpikir demikian saudara, apalagi Bapa kita di sorga. Dia rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Tetapi kenapa seringkali kita tidak mengalami jangankan lebih, jawaban sesuai dengan apa yang kita minta pun kita tidak mengalaminya? Nah, itu sebabnya saudara, di malam hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami lebih dari yang kita doakan.
Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang menjadi dasar dari topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari kitab Efesus pasal yang ketiga, mulai ayat 14 sampai ayat 21. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk saudara dengan sungguh-sungguh mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Efesus pasal 3 mulai ayat 14 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-menurun sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana surat ini dituliskan oleh Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Efesus. Dan di dalam perikop ini, saudara, yang mau diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus adalah menyadarkan mereka bahwa Allah yang mereka sembah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang mereka doakan, jauh lebih banyak dari apa yang mereka pikirkan malah. Bahwa Allah itu Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup dan berkuasa mengerjakan perkara-perkara besar, lebih dari apa yang didoakan, lebih dari apa yang dipikirkan. Saudara, dalam perjalanan jemaat mula-mula, seringkali mereka menghadapi kondisi-kondisi dan tantangan dalam perjalanan kerohanian mereka, dalam mempertahankan iman mereka, dan seringkali tantangan itu membuat mereka undur dalam mengikut Tuhan. Itu sebabnya Paulus seringkali menegaskan kepada jemaat-jemaat yang kepada mereka surat-suratnya dikirim, supaya mereka sadar bahwa Allah itu begitu baik. Dia Allah yang sangat baik, yang rindu melakukan lebih dari apa yang dipikirkan, dari apa yang didoakan. Saudara, demikian halnya hari ini. Dalam segala situasi dan kondisi yang saudara alami, jangan pernah kondisi itu membuat saudara lemah. Jangan pernah kondisi itu membuat saudara undur daripada Tuhan. Karena pada dasarnya yang harus saudara pahami dan sadari adalah bahwa Allah yang kita sembah
adalah Allah yang rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu artinya sebenarnya kita pasti akan melakukan dan melihat, mengalami perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, saudara, adalah apa yang menjadi alasan atau bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami Allah campur tangan, Allah bekerja, Allah menyatakan mujizatnya lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu yang diajarkan oleh Paulus di dalam perikop ini, saudara. Ada 3 hal yang Paulus sadarkan, yang Paulus ajarkan juga kepada jemaat-jemaat di Efesus, yang harus mereka hidupi, yang harus mereka lakukan supaya mereka mengalami ayat yang ke-20, yaitu di mana Tuhan melakukan lebih dari apa yang didoakan, lebih dari apa yang dipikirkan. Untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara, dengan harapan setelah saudara mendengarkan renungan ini, saudara menerapkan firman Tuhan, dan akhirnya saudara akan mengalami perkara-perkara besar lebih dari apa yang didoakan. Dan satu saat nanti, saudara, saya rindu mendengar kesaksian saudara yang saudara saksikan di dalam komentar di channel ini. Perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan firman Tuhan. Saudara, ada 3 hal yang ditegaskan oleh Paulus kepada umat Tuhan untuk mereka bisa mengalami perkara besar dari Tuhan lebih dari apa yang didoakan. Yang pertama itu ada di ayat 16 dan 17, di mana Paulus berkata, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Saudara, supaya umat-umat Tuhan mengalami lebih dari apa yang mereka doakan, lebih dari apa yang mereka pikirkan, ada yang harus mereka lakukan. Dan itu yang didoakan oleh Paulus, sehingga di ayat 16 ini tadi Paulus berkata, "Aku berdoa." Jadi Paulus sangat berharap supaya itu ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, dalam kehidupan anak-anak Tuhan pribadi lepas pribadi, sehingga pada akhirnya mereka akan mengalami jawaban doa lebih dari apa yang mereka doakan, lebih dari apa yang mereka pikirkan. Apa yang harus ada pada mereka, saudara, di mana Paulus mendoakannya, yaitu di mana dia berkata, supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Dan ayat 17 dikatakan, supaya kamu berakar dan berdasar. Jadi bagaimana supaya di dalam perjalanan hidup kita, saudara, dalam perjalanan kerohanian kita, kita mengalami perkara besar lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Kuatlah di dalam Tuhan, teguhlah di dalam Tuhan, dan berakarlah di dalam Tuhan. Biarlah saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Sekalipun mungkin ada masalah, ada persoalan, ada tantangan yang harus kita hadapi dalam perjalanan rohani kita, biarlah hendaknya kita tetap kuat, kita tetap kokoh, kita tetap tangguh. Tidak ada yang bisa menggoncang kita. Kita berdasar di dalam kasih, di dalam Kristus, tak tergoyahkan, tak tergoncangkan. Maka dengan kita tetap kokoh dan kuat, dan kita tetap tekun mengiring Tuhan, tetap tekun berdoa, tetap tekun berserah kepada Tuhan, maka dengar saudara, pada akhirnya kita pasti akan mengalami perkara yang dahsyat. Kita pasti akan mengalami mujizat yang dahsyat, lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Saudara, adakah saudara saat ini merindukan hal ini terjadi?
Adakah kondisi di dalam kehidupan saudara-saudara begitu rindu supaya Allah melakukan mujizat, Allah melakukan perkara yang besar, lebih dari apa yang didoakan, lebih dari apa yang dipikirkan malah. Untuk sampai di sana saudara, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Berakar dan berdasarlah di dalam Tuhan. Jangan pernah bisa digoncangkan dan digoyangkan oleh apapun, oleh pencobaan, oleh masalah, oleh penyakit, oleh persoalan, oleh apapun. Jangan pernah tergoncangkan. Maka saya percaya kita akan melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saya melihat begitu banyak orang-orang yang mengalami mujizat, mengalami perkara yang besar, lebih dari apa yang didoakan, ketika mereka tetap kokoh dan tak tergoncangkan, saudara. Saat saya merintis pelayanan, merintis gereja yang sedang saya gembalakan hari ini, saudara, ada begitu banyak tantangan yang saya hadapi. Karena daerah tempat saya melayani adalah daerah yang begitu banyak kerusakannya, oleh karena narkoba, oleh karena moral yang rendah sehingga perzinahan begitu banyak terjadi, oleh karena perjudian, perdukunan, premanisme lengkap, saudara. Sehingga untuk merintis gereja di daerah seperti itu, dalam kondisi seperti itu punya tekanan, itu punya kerumitan dan masalah tersendiri bagi saya. Tetapi semenjak saya datang kepada Tuhan dan saya berkata saya siap jadi hamba Tuhan, mati pun saya siap untuk melayani Tuhan. Sehingga sekalipun prosesnya begitu berat, bertahun-tahun, begitu sulitnya memenangkan jiwa, tetapi saya tetap melangkah dengan satu keyakinan, satu saat aku akan melihat Tuhan melakukan lebih dari apa yang kudoakan. Satu kali Bapak rohani saya, saudara, berkata kepada saya, maukah kamu meninggalkan gereja yang kamu layani saat ini, dan saya akan memberikan salah satu dari gereja yang saya gembalakan. Dia mengembalakan 3 gereja yang sudah mandiri dan gereja yang besar, saudara. Dan dia melihat perjuangan saya yang berat, dan dia melihat ada satu potensi mungkin di dalam diri saya yang bisa dikembangkan, sehingga akhirnya dia berkata bahwa kamu pindah ke sini, kamu tinggalkan pelayanan yang kamu rintis, nanti kita tempatkan orang lain. Saudara, dari sisi pikiran dan keinginan, tidak perlu berpikir panjang, saya ingin meninggalkan gereja ini, saudara, waktu itu yang masih dalam perintisan. Tetapi kemudian saya berkata, saya berdoa dulu. Ketika saya berdoa, akhirnya Tuhan menyadarkan saya akan panggilan Tuhan di sini itu begitu jelas, sehingga Tuhan menyadarkan saya, bisa saja kamu pindah, tetapi mungkin hanya tubuhmu yang akan pindah, tapi hatimu akan tetap tinggal di sini. Atas kesadaran itu, saudara, saya langsung berkata kepada Bapak rohani saya, terima kasih buat tawarannya, tetapi saya tidak akan sanggup pindah. Sekalipun pelayanan ini begitu sulit, begitu banyak pergumulan, begitu beratnya, tetapi hati saya sudah ada di sini, disinilah panggilan saya. Saya takut kalau nanti saya pindah, hanya tubuh saya yang pindah, tapi hati saya masih tetap di sini. Itu akan membuat saya menderita di sisa kehidupan saya, karena saya tidak menggenapi panggilan Tuhan sesuai dengan apa yang Dia rencanakan. Lalu kemudian orang tua rohani saya ini langsung mendukung saya, saudara. Dia menguatkan dan meneguhkan, kalau gitu tetap berjuang. Saya kemudian berjuang, saudara. Begitu beratnya, begitu sulitnya, tapi saya terus melangkah.
Ada begitu banyak tantangan. Sebagai hamba Tuhan di gereja yang tidak punya gaji juga, makan untuk sehari-hari juga, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Sehingga saya harus melakukan banyak hal. Saya pelihara B2, saudara, untuk saya bisa mencukupkan kebutuhan dan membeli peralatan gereja, kursi tempat jemaat duduk. Saya ingat sekali ketika saya menjual apa yang saya pelihara, saya belikan 30 kursi supaya jemaat bisa duduk. Saya lupa dengan pakaian saya yang itu-itu saja terus. Saya lupa dengan sepatu saya yang robek dan sebagainya. Saya begitu rindunya melihat jiwa duduk di kursi memuji memuliakan Tuhan. Itu terus berlangkah, saudara. Itu yang terus saya hadapi sampai akhirnya saya melihat dukun-dukun bertobat, saudara. Saat ini ada begitu banyak dukun yang sedang beribadah di gereja yang saya layani. Begitu lama saya berdoa supaya Tuhan mematahkan roh perdukunan, roh okultisme, dan akhirnya dukun-dukun masuk gereja, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan lebih dari apa yang kupikirkan Dia lakukan. Begitu lama saya berdoa supaya premanisme dimusnahkan. Sekarang begitu banyak preman-preman yang masuk ke gereja, saudara. Itu semua saya lihat di depan mata saya. Dan akhirnya jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa dimenangkan, lebih banyak jiwa dimenangkan. Sehingga hari ini, saudara, gereja tempat kami beribadah itu terlalu kecil untuk menjadi tempat kami beribadah. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena sekali lagi, karena Allah bisa melakukan lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Apa yang terjadi hari ini, saudara, itu jauh melampaui apa yang saya pikirkan. Jauh melampaui apa yang saya pikirkan. Jauh melampaui apa yang saya doakan. Tapi ternyata itu bisa terjadi. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, apapun kondisi saudara, Allah sanggup memulihkan dan mengerjakan lebih, bahkan jauh lebih dari apa yang saudara doakan dan pikirkan. Yang menjadi masalahnya adalah atas segala tantangan, persoalan dan pergumulan yang saudara hadapi, apakah saudara tetap kokoh, teguh dan berakar, tidak tergoncangkan. Sekalipun seperti yang saya alami, ada tawaran yang jauh lebih enak, jauh lebih indah, tetapi untuk melakukan dan melaksanakan panggilan Tuhan yang sesungguhnya, saya harus kokoh, teguh dan berakar, tidak tergoncangkan. Dan akhirnya hari ini aku melihat upah dari ketika saya tetap kokoh, kuat dan berakar. Demikian, saudara, tetaplah kokoh, kuat dan berakar, jangan pernah bisa digoncangkan oleh apapun. Dan yang kedua, saudara, yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus untuk menyadarkan mereka bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang lebih dari apa yang mereka doakan. Ayat yang ke-18 dan 19 bagian A. Paulus kembali berkata, aku berdoa, karena Paulus begitu rindu jemaat-jemaat di Efesus mengalami lebih dari apa yang mereka doakan. Sehingga Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Hal kedua yang didoakan oleh Paulus supaya jemaat-jemaat bisa mengalami lebih dari apa yang mereka doakan adalah supaya jemaat memahami betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus, dan mengenal kasih itu, yaitu kasih yang melampaui segala akal dan pengetahuan. Saudara, artinya di sini yang Paulus rindukan adalah pengenalan jemaat Efesus terhadap Tuhan, terhadap kasih Tuhan. Begitu banyak orang, saudara, yang datang kepada Tuhan
hanya rindu mujizat, hanya rindu jawaban doa, tapi tidak rindu mengenal Tuhan, tidak haus akan Tuhan. Itu sebabnya wajar kalau mereka tidak mengalami perkara besar, karena pada dasarnya Tuhan tidak bisa mempercayai mereka, karena mereka tidak berusaha untuk mengenal Tuhan, tetapi mereka hanya merindukan dan mengharapkan mujizat. Itu yang menghalangi mereka melakukan dan mengalami perkara besar, saudara. Itu sebabnya Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala akal, dan dapat mengenal kasih itu. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan? Kenallah kasih Kristus, kenallah pribadi Kristus. Betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasihnya, saudara. Kenallah Tuhan. Karena dengan kita mengenal Tuhanlah, maka kita akan mengalami perkara besar, lebih dari apa yang kita doakan, saudara. Karena ketika kita semakin mengenal Tuhan, Tuhan juga semakin percaya kepada kita. Dan siapa yang dapat dipercaya dalam perkara kecil, akan dipercayakan perkara besar. Jika pengenalan kita semakin intim dan semakin dalam di dalam Tuhan, maka kita akan dipercayakan, semakin dipercayakan, dan semakin dipercayakan perkara-perkara besar. Itu sebabnya, saudara, kenallah Tuhan. Kita butuh mujizat, tapi jangan kejar mujizat. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Kita butuh jawaban doa, tapi jangan kejar jawaban doa. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka Dia akan mempercayakan dan melakukan perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Saat ini, saudara, mari kita koreksi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah saat ini saudara rindu mengenal Tuhan? Ataukah saudara hanya rindu mengalami mujizat Tuhan dalam saudara mengiring Tuhan? Kalau saudara hanya mencari mujizat berkat dalam pengiringan saudara akan Tuhan, hari ini bertobat, saudara. Saudara tidak akan mengalami perkara besar dari Tuhan, karena Dia melakukannya bagi orang yang berjuang berusaha untuk mengenal Dia. Itu sebabnya, saudara, mari kita melangkah untuk semakin mengenal Tuhan. Kita rindukan Tuhan lebih daripada mujizatnya. Kita rindu mengenal Tuhan lebih daripada jawaban doa dari Dia. Karena jika kita sudah mengenal Dia dan semakin intim dengan Dia, jawaban doa dan mujizat itu hanya bunga-bunga kehidupan hari-hari, saudara. Tuhan akan terus melakukannya, dan melakukannya ketika Dia bisa mempercayai saudara. Itu yang kedua, saudara. Untuk kita mengalami jawaban doa lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan, kenallah Tuhan. Berjuanglah untuk semakin mengenal Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 19 bagian B, kembali Paulus berkata, aku berdoa. Sekali lagi, karena dia rindu jemaat Tuhan mengalami perkara yang besar, sehingga dia berdoa, dan dia jelaskan juga kepada jemaat supaya mereka mengalaminya. Apa yang Paulus doakan dan harapkan supaya jemaat mengalaminya, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagaimana supaya mereka mengalami perkara besar, jawaban doa yang lebih besar dari yang didoakan? Dikatakan di sini bahwa mereka harus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya mereka diproses semakin serupa dengan gambaran Kristus, semakin dipenuhi kepenuhan Allah.
semakin sesuai dengan kehendak Allah, semakin sesuai dengan kebenaran Tuhan, semakin dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Itu yang dimaksudkan di sini, saudara. Jadi bagaimana supaya kita mengalami perkara besar? Kita harus diproses. Kita harus dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Jadi mujizat jangan dikejar, saudara. Keserupaan dengan Kristuslah yang harus kita kejar. Dengan kita semakin serupa dengan Kristus, mujizat hanya akan menjadi bunga-bunga kehidupan kita sehari-hari. Bahkan lebih dari apa yang kita doakan akan kita alami. Saudara akan terkagum-kagum melihat mujizat dan campur tangan Tuhan atas kehidupan saudara. Kalau saudara siap diproses, dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus, kepenuhan Allah itu memenuhi kehidupan saudara. Saudaraku, mari kita koreksi, mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi saat ini. Adakah saudara sedang berproses menjadi lebih baik dan menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus? Kalau hari ini saudara belum berproses semakin serupa dengan Kristus, saudara masih lebih suka dengan gaya kehidupan dunia, lebih suka dengan dosa, lebih menikmati dosa daripada diproses menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dengar saudara, saudara tidak akan mengalami perkara besar di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengalami perkara besar? Siaplah diproses dan dibentuk supaya kita semakin penuh dengan kepenuhan Allah. Bukan lagi karakter dunia, bukan lagi sifat dunia, bukan lagi pola pikir dunia, bukan lagi keinginan-keinginan hawa nafsu dunia yang memenuhi kita, tapi kepenuhan Allah lah yang memenuhi hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Maka dengan demikian ayat 20 akan terjadi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Dia akan melakukan dan mengerjakan lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Ketika saudara kita terapkan firman Tuhan ini, yaitu kita tetap teguh, kokoh dan berakar, tidak tergoncangkan apapun situasinya, apapun kondisinya. Yaitu dengan kita memahami dan mengenal Kristus. Betapa tinggi, dalam, lebar dan panjangnya kasih-Nya. Semakin kita mengenal Dia semakin intim, maka kita akan semakin mengalami perkara besar. Dan kemudian yang terakhir, yaitu supaya kita dan jika kita dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah, kita diproses, dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah, dan dengan demikian saudara kita akan mengalami perkara besar. Mari saudara terapkan di dalam kehidupan saudara. Terapkan untuk saudara semakin kuat dan kokoh apapun kondisinya, dan untuk saudara semakin mengenal Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, saudara rindu mengenal Tuhan, dan kemudian supaya saudara diproses dan semakin dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, dan kita raih janji-janji firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini kami kembali bersyukur ya Tuhan. Kami kembali sudah merenungkan firman-Mu, bahwa di dalam kehidupan kami akan melakukan perkara besar dan mengalami perkara besar lebih dari apa yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan. Jika di dalam kehidupan kami teguh berdiri, kami kokoh dan tak tergoncangkan dalam perjalanan kerohanian kami. Jika dalam kehidupan kami semakin intim dan semakin mengenal Engkau, dan jika di dalam kehidupan kami diproses semakin serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami renungkan di malam hari ini. Kami mau terapkan firman-Mu dan kami mau raih janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anakmu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus.
Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka.
Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan.
dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya, ibu rumah tangga sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong
Tuhan, jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan, tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan, jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur,
bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gerejamu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gerejamu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gerejamu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gerejamu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Amin.